Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ibadah Minggu Advent kedua saat ini kita lakukan bersama dengan perjamuan kudus. Masa Advent adalah masa introspeksi bagi diri kita di dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Apakah kita sudah hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari dengan sesama kita? Marilah kita datang menghadap kepada Tuhan dengan hati yang bersih. Kita memenuhi undangan Tuhan, datang ke meja perjamuannya dengan penuh sukacita, karena Tuhan Allah berkenan menjadi sama dengan manusia. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 83, bait yang pertama sampai ketiga. Terbitlah bintang timur. Mari kekasih Tuhan, kita siapkan hati dan jiwa kita arahkan kepada Tuhan, dan mari kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah perjamuan kudus hari ini bersama kami lakukan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai umat-Nya. Amin. Tema ibadah Minggu dan Perjamuan Kudus dalam rangka Natal ini adalah bersiap dan mawas diri menanti kedatangan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 84 bait yang pertama dan yang kedua. Ya Yesus di Liburkanlah
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, baik yang berada di sel-sel pelayanan ataupun dimanapun Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih berada dan pada saat ini mengikuti ibadah ini. Jemaat yang terkasih, makanan orang yang percaya kepada Tuhan adalah firman Allah. Oleh karena itu firman Tuhan katakan di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-6 yang demikian, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Sungguh kita bersyukur bila pada saat ini kita diizinkan Tuhan untuk bisa bersama-sama ambil bagian, membangun ibadah. Dan pada saat ini pun kita diperkenankan Tuhan untuk mendengar sapaan firman-Nya. Kali ini diambil dari Injil Lukas pasal 3, kita baca ayatnya yang pertama sampai dengan 6. Tapi sebelumnya, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita berdoa mohon bimbingan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Firman-Mu mengatakan, ya Allahku, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh karena itu kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami di pagi yang indah ini, Bapa. Kami akan memberi makanan pada rohani kami, sapaan firman-Mu, melalui Bapak Pendeta Musa Samuel Hurulean. Berbicaralah ya Bapa, kiranya Engkau pakai beliau, biarlah melalui apa yang telah dikatakan beliau, kehendak-Mu lah yang terjadi. Mampukan kami untuk bisa firman-Mu tersimpan di dalam lubuk kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, sehingga kami betul-betul nampak bahwa kami adalah layak untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Bapa, bersabdalah ya Sang Sumber Firman, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Injil Lukas pasal yang ketiga, kita baca ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6 yang demikian sapaan firman-Nya. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisminias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Demikianlah sabda Tuhan yang disampaikan bagi kita. Sungguh kita yang berbahagia dan diberkati Tuhan adalah kita yang mendengar, merenungkan dan melakukan sabda Tuhan di hidup kita setiap saat. Amin. Shalom Bapak Ibu. Menanti kedatangan Kristus dalam penyerahan diri. Tema
yang akan kita renungkan di kesempatan persiapan kita untuk merayakan perjamuan kudus di saat ini. Saudara-saudaraku, kalau kita memperhatikan perikop bacaan kita tadi, khususnya ayat yang pertama dan kedua, penulis Injil Lukas mau menyampaikan atau menginformasikan kepada kita bahwa saat Yohanes tampil melayani, yang menjadi kaisar Romawi pada saat itu adalah Tiberius, yang menjadi wali negeri di Yudea adalah Pontius Pilatus, sedangkan yang menjadi raja wilayah adalah anak-anak Raja Herodes Agung, yakni Herodes Antipas di wilayah Galilea, Filipus di Iturea dan Trakhonitis, dan Lisanias di Abilene. Serta imam besar adalah Hanas dan Kayafas. Kita lalu bertanya, apa hubungannya para pejabat negara ini, bahkan imam besar, dengan pelayanan Yohanes Pembaptis? Sederhana saja Bapak Ibu Saudaraku, bahwa disebutkan pejabat negara maupun imam besar pada saat itu adalah pertama untuk menandai permulaan Yohanes Pembaptis tampil untuk melayani Tuhan, dan yang kedua hendak membuktikan bahwa Yohanes Pembaptis dengan pelayanannya adalah sebuah fakta historis yang tidak bisa terbantahkan. Yohanes Pembaptis adalah utusan Tuhan yang datang untuk menyampaikan pertobatan di seluruh daerah Yordan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Alasan daripada seruan tersebut disampaikan adalah waktunya sudah dekat. Tak lama lagi ada penghakiman atau penghakiman itu tiba. Karena itu segera bertobat dan berilah dirimu dibaptis. Seruan ini pertama-tama ditujukan kepada orang-orang Yahudi atau umat Allah yang sudah sekian lama menantikan kedatangan seorang pembebas yang membebaskan mereka dari kekuatan atau kekuasaan Romawi, ataupun juga sang pembebas yang memberikan kesejahteraan hidup kepada umat Israel. Yohanes menegaskan bahwa perlu ada kesiapan hati untuk menantikan sang pembebas itu. Memang orang Israel sangat merindukan sosok Mesias yang disebut-sebut sebagai sang pembebas. Tetapi nampaknya mereka belum siap hati untuk menyambut. Kerinduan yang sangat hendaknya disertai dengan perubahan cara hidup yang berkenan di hati Tuhan sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sosok Yohanes ini terbilang unik. Unik pakaiannya, dikatakan pakaiannya terbuat dari buluh unta dan kelihatan kasar. Ikat pinggangnya terbuat dari kulit, dan makanannya juga unik, belalang dan madu hutan. Tidak berhenti di situ, pemberitaannya juga unik, keras, tegas. Tidak sama seperti para pemimpin agama Yahudi yang hanya sekedar menyenangkan pendengarnya. Namun demikian Bapak Ibu, para pendengar dari Yohanes Pembaptis justru senang. Makin banyak orang yang ingin mendengarkannya dan bahkan memberikan diri mereka untuk dibaptis. Dan salah satu keunikan atau keistimewaan dari Yohanes Pembaptis adalah dia pribadi yang rendah hati. Sehingga walaupun para pengikut saat itu sangat banyak,
namun dia menyadari dan menghayati bahwa apa yang dilakukan di saat itu hanya awal dari sebuah pelayanan yang mulia yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias. Kerendahannya itu terlihat di dalam ungkapannya, dan yang akan datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes 1 ayat 27. Sikap yang secara tidak langsung menyindir cara hidup para pemuka agama Yahudi yang cenderung sombong dan merasa benar sendiri. Seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis mengandung dua catatan penting. Seruan yang pertama adalah supaya hati umat Yahudi bertobat, atau hati yang bertobat. Ungkapan di dalam bacaan kita tadi, persiapkanlah jalan, berarti terkait dengan persiapan hati. Meluruskan jalan artinya meluruskan hati. Hati memang menjadi perhatian utama ketika berbicara soal pertobatan. Saat Nabi Yoel menyerukan pertobatan bagi Israel, dia mengatakan, koyakan hatimu dan jangan pakaianmu. Atau saat memohon pengampunan, Daud berdoa, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dua ayat ini menunjukkan bahwa hati adalah pusat sebuah keputusan untuk memulai penyesalan dan pertobatan. Hati yang bertobat akan berdampak pada perilaku hidup sehari-hari. Dan kalau direnungkan, maka sebetulnya di dalam hati manusia banyak sekali jalan yang bengkok, banyak jalan yang berlobang-lobang, yang butuh diluruskan dan butuh ditimbun biar hatinya menjadi baru. Kalau seruan tersebut diabaikan, maka sangat mungkin Kristus tidak akan masuk di dalam hati. Mungkin Kristus datang sebatas sampai di telinga saja, atau sebatas di mulut saja, atau sebatas di pikiran saja, belum sampai di hati, sehingga kita belum bisa merasakan kehadirannya. Muncul pertanyaan, bagaimana cara mempersiapkan hati untuk menanti kedatangan Tuhan? Caranya sederhana, hati yang bertobat. Bagaimana hati yang bertobat? Bebaskanlah hati dari berbagai keinginan dan hawa nafsu duniawi. Bebaskanlah hati dari roh fitnah, kepahitan, kedengkian dan kebencian, iri hati dan pertengkaran, dan seterusnya. Dan sebaliknya, hati harus diisi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan lain-lain. Catatan yang kedua, hati yang merendah atau kerendahan hati. Kerendahan hati bagi sebagian orang mungkin sesuatu yang menyakitkan atau sebuah pantangan. Karena kerendahan hati terkait erat dengan soal harga diri, soal gengsi, apalagi yang bersangkutan punya posisi, punya jabatan, punya status sosial yang membanggakan. Namun saudaraku, kalau kita perhatikan justru dengan kerendahan hati, Yohanes dipakai Tuhan untuk mempertobatkan dan mempersiapkan orang banyak untuk menyambut kedatangan Kristus. Sebaliknya, sikap sombong adalah penghalang besar bukan hanya bagi diri kita, tapi juga sangat mungkin kita menjadi penghalang bagi orang lain untuk bertobat dan menerima pengampunan dari Kristus. Oleh karena itu Tuhan meminta kita untuk rendah hati, karena melaluinya Tuhan memanggil sebanyak mungkin orang untuk menjadi milik kepunyaannya. Saudaraku, hal menarik yang diminta adalah bertobat dan penyerahan diri. Artinya, bertobat saja
belum cukup. Banyak orang yang hanya bangga dengan pertobatannya, namun belum menyerahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan dalam pekerjaannya. Ada yang punya prinsip, tidak mau merepotkan orang lain, apalagi dirinya direpotkan dalam hal-hal pelayanan. Kalau pertobatan yang model seperti ini patut dipertanyakan kesungguhannya. Bertobat tetapi masih egois, sama saja. Mengapa? Karena kelanjutan dari sebuah pertobatan adalah penyerahan diri untuk dipakai oleh Tuhan dalam karya pelayanannya. Bertobat dan penyerahan diri bagi pekerjaan Tuhan membuat seseorang lebih siap dan selalu teguh dalam menantikan kedatangan Kristus. Sesaat lagi kita akan merayakan perjamuan kudus di dalam rangka menyambut Natal Kristus. Kematian dan kelahiran dan kematian adalah dua momen yang dialami oleh Tuhan Yesus. Pengalaman yang kemudian menyediakan pengampunan bagi setiap manusia yang percaya kepadanya. Oleh karena itu manusia yang meresponnya harus juga dengan dua hal, pertobatan dan penyerahan diri utuh. Hanya dengan sikap demikian kita akan semakin dimampukan untuk hidup bagi Kristus dan kemuliaannya. Selamat merayakan perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita masuk dalam saat teduh. Jemaat yang terkasih, kami mohon untuk berdiri. Sudah saatnya lah kita mengakui iman kepercayaan kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, tidak lama lagi kita akan merayakan peristiwa kedatangan Tuhan melalui hari raya Natal. Maka sudah selayaknya lah jika kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, yakni dengan cara mengenang karya penyelamatan Allah melalui sengsara, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab peristiwa Natal tentu tidak akan mempunyai makna tanpa adanya peristiwa Natal.
Sehingga Rasul Paulus menegaskan kepada kita, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Oleh sebab itu marilah kita sambut kedatangan Tuhan Yesus ini dalam suasana sukacita dengan merayakannya dalam perjamuan kudus. Kidung Jemaat 94 bait yang pertama dan yang keempat. Saudara-saudara, saat ini mari kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui perjamuan kudus. Sekali lagi mari kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Kidung Jemaat 35 bait yang pertama. Bercurah darah Tuhanku di bukit Golgota. Dosanya yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Jemaat kekasih Tuhan, ketika merayakan Paskah bersama para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan serta berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah, terimalah. Teruskanlah kepada saudara-saudaraku.
Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Bagikanlah kepada saudara-saudaraku. Terimalah dan makanlah. Setelah itu Tuhan Yesus menuangkan anggur ke dalam cawan serta berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah. Terimalah. Teruskanlah kepada saudara-saudaraku. Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Bagikanlah. Terimalah dan minumlah. Saudara-saudaraku, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan sukacita sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin.
Kita patut mengucap syukur jika kita menghitung berkat-berkat Tuhan yang tercurah dalam hidup kita setiap hari. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersembahkan persembahan yang sudah kita persiapkan dan akan kita dasari dari ayat firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Beriringan dengan persembahan yang akan dikumpulkan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 bait 1 dan 3. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu dalam doa. Dengan penuh sukacita kami merasakan kehadiran-Mu. Kami menghayati persekutuan bersama dengan Dikau di dalam perjamuan kudus yang baru kami rayakan. Terima kasih Tuhan, sebagai ungkapan sukacita dan syukur kami datang membawa persembahan. Kami haturkan ke hadapan Tuhan. Sekalipun dalam kekurangan dan keterbatasan, berkenan Bapa pakai sebagai alat dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat bahkan dunia. Kami berdoa agar setiap kami dijamah oleh kuasa-Mu, dimampukan untuk memberikan yang terbaik dari hidup kami sebagai wujud pelayanan kami kepada Tuhan di dalam berbagai tanggung jawab yang dipercayakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, bahkan bagi pemerintah kami, semua elemen masyarakat, kebersamaan kami sebagai warga masyarakat. Tuhan menolong kami, Tuhan menolong pemerintah kami dalam upaya untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi bangsa ini ke waktu-waktu yang akan datang, lewat berbagai program yang dicanangkan dan sedang dilaksanakan atau bahkan akan dilakukan. Tuhan Yesus menolong, menguatkan pemerintah kami sehingga apa yang menjadi tanggung jawab benar-benar mereka wujudkan dengan penuh takut dan hormat kepadamu. Semua lembaga tinggi negara, semua lembaga swadaya masyarakat, semua kami sebagai komunitas yang hidup di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan
mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi ataupun persekutuan-persekutuan yang terpanggil untuk ikut bertanggung jawab, memberikan kontribusi yang terbaik untuk bersama membangun bangsa dan negara kami ini. Dalam kepelbagaian yang nyata, Tuhan menolong agar kami tidak melihatnya sebagai perbedaan-perbedaan yang patut kami perbincangkan, tetapi biarlah kami melihat sebagai aneka ragam kebersamaan yang Tuhan ciptakan, di mana kami perlu saling melengkapi untuk membawa bangsa dan negara ini kepada masa depan yang lebih baik. Tuhan tolong upaya pemerintah kami, khususnya semua pihak yang ikut serta untuk mencegah penyebaran virus corona, yang pada akhir-akhir ini kami boleh bersyukur atas pertolongan Tuhan. Negara dan bangsa kami, bahkan dunia ini, boleh sedikit mengalami kelegaan karena kuasa Tuhan berkarya dan kian menghancurkan kekuatan virus corona. Tuhan siapkan semua kami, bahkan siapkan kami yang terpanggil, khusus saudara-saudara kami yang berkarya di bidang medis dan kesehatan. Biarlah Tuhan menolong, memampukan mereka untuk memberikan pelayanan yang terbaik sebagai wujud panggilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami bersyukur Tuhan menolong kami dan akan membebaskan kami pada saatnya dari kekuatan virus yang menakutkan ini. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan keberadaan kami Gereja Kristen Jawi Wetan bersama dengan para pelayan-pelayannya di tingkat majelis jemaat, di tingkat majelis daerah maupun majelis agung. Kami semua diberikan kekuatan ya Tuhan untuk mampu berperan dengan sungguh, dengan tulus di dalam menjawab panggilan masing-masing kami. Kami berdoa Tuhan memberkati seluruh jemaat di Gereja Kristen Jawi Wetan yang tentunya sedang menyelenggarakan pemilihan penatua dan diaken Daur 2022-24, dan terkhusus bagi jemaat kami GKJ Jemaat Pare. Kami bersyukur bahwa langkah demi langkah boleh kami lewati, sekalipun kami harus bergumul dengan sungguh-sungguh memberikan yang terbaik di dalam panggilan dan peran masing-masing kami. Kami percaya Tuhan menolong kami sampai pada saatnya. Bahkan Tuhan akan memilih siapa dari para anak-anak Tuhan yang ada untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di masa pelayanan periode berikutnya. Terima kasih Bapa di surga, kuatkan semua kami supaya selalu memiliki pikiran yang positif, membangun kebersamaan yang sungguh dan tulus untuk mewujudkan setiap tanggung jawab yang ada pada kami, baik panitia, dauran, maupun sebagai anggota majelis jemaat, bahkan juga warga jemaat Tuhan kini dan di sini. Kami mengucap syukur dan memohon berkat atas keberadaan masing-masing kami sebagai pribadi, keluarga, bahkan bagi anak-anak kami yang berjuang dalam masa studi, yang berjuang untuk memperoleh pekerjaan, yang berjuang untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis. Tuhan menolong dan memberkati semuanya. Juga kami yang Tuhan izinkan untuk bersama membangun ibadah di saat ini, apa dan siapapun kami, terima kasih. Kami percaya Tuhan menolong dan memperkenankan kami untuk bersama memuliakan Tuhan di saat ini. Tentunya kami ada dengan pergumulan-pergumulan kehidupan kami, apapun itu kami percaya. Ketika kami mempercayakan sepenuhnya dalam kuasa dan pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikannya bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Semua kami yang terpanggil untuk ikut serta membangun ibadah ini, terpanggil untuk ikut serta berperan dalam mewujudkan ibadah perjamuan kudus dalam wujud online ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami dan peran-peran kami adanya.
Itulah wujud ungkapan syukur kami, biarlah menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Sesaat lagi kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami di saat ini. Kami mohon pengampunan manakala ada yang tidak berkenan. Tuhan mengutus kami untuk kembali dalam kehidupan keseharian kami. Tuhan siapkan kami untuk setiap saat kami berjaga-jaga dan berwaspada untuk menantikan kedatangan Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami bersama-sama berdoa dalam pujian doa Bapa kami. Jemaat kekasih Tuhan, kami undang untuk bersama-sama berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih. Dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini. Bersiaplah dan berjaga-jagalah menanti kedatangan Kristus. Teruslah berdoa dan bertekunlah di dalam Tuhan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai dan memberkati saudara-saudara. Kidung Jemaat 120 bait yang pertama dan bait yang kedua. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih.
dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Sang Pencipta senantiasa memberkati dan menyertai saudara-saudara. Tuhan Yesus Sang Juru Selamat senantiasa menyatakan kasih dan karunia-Nya kepada saudara-saudara. Roh Kudus Sang Terang Hidup senantiasa menguatkan, memampukan, dan memberikan damai sejahtera kepada saudara-saudara kini dan selamanya. Amin.